Bagaimana cara kita membuat invoice keren di Excel seperti ini? Nah, di sini kita tinggal masukkan kodenya saja, maka paket kursus, harga, dan subtotal ini akan muncul secara otomatis. Nah, di sini juga bisa kita masukkan kodenya lagi, nah dia akan muncul. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan sharing ke kalian bagaimana cara kita membuat invoice sederhana di Excel secara otomatis. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita siapkan di sini, yaitu data sumbernya. Ini adalah data referensinya nanti. Oke, data utama. Kemudian yang kedua, kalian harus memahami cara kerja rumus VLOOKUP. Dan juga ada beberapa rumus tambahan nantinya seperti if dan if error sebagai pelengkap saja. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah menyediakan invoice-nya yang masih kosong seperti ini, masih bersih. Nah, di sini kita bisa buatkan list terlebih dahulu. Oke, di sini saya hapus dulu listnya biar kita buatkan dari awal. Data validation-nya saya clear aja dulu. Nah, di sini bersih seperti ini, teman-teman. Oke, yang pertama kita masukkan dulu kode paketnya, karena ini akan menjadi kunci. Jadi kita masukkan kode di sini aja, nanti paket kursus, harga, dan subtotal ini akan masuk secara otomatis. Oke, di sini kita blok dulu semuanya. Kalau sudah, lalu ke data validation. Di sini kita pilih yang paling atas. Nah, kemudian pada bagian allow ini kalian pilih yang list. Lalu ke bagian search. Nah, di sini kalian pilih kode paket yang sudah kalian buat di awal. Nah, ini memang harus kalian tulis di awal. Kalian harus miliki. Ini namanya tabel bantu. Ini berupa data unik nantinya, tidak ada yang sama. Oke, kalau sudah semua, tinggal pilih bagian kode paketnya, lalu enter. Nah, di sini tinggal pilih OK. Nah, di sini akan muncul kotak segitiga seperti ini. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita masukkan atau pilihan yang ada di samping. Itu ada 6. Yang ada di data paketnya ada 6. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini sangat sering digunakan, teman-teman. Nah, yang pertama diminta adalah lookup value. Artinya, lookup value ini adalah nilai acuan kita. Nah, di mana kita masukkan sel kunci, nanti kemudian muncul paket kursusnya ini, gitu maksudnya. Jadi sel kuncinya itu ada di kode paket. Jadi ketika kita masukkan kodenya, nanti di paket kursus ini akan muncul secara otomatis, akan ditemukan kayak gitu kurang lebihnya dari lookup ini. Kemudian titik koma lalu tabel array. Tabel array ini adalah tabel referensi atau tabel bantu kita, teman-teman. Masuk saja ke tabel bantu kita. Di sini pilih dari kode paket saja, karena ini kita jadikan sel kuncinya nanti. Kalau sudah, kalian pilih, ingat klik F4 atau kunci, biar muncul tanda dolar seperti ini. Kalau belum muncul, silakan kalian coba Fn, F4 itu biasanya di komputer yang terbaru. Oke, kalau sudah, masukkan titik koma, lalu dia akan minta column index 6. Kita lihat, dia minta column index 6. Nah, yang kita cari itu berada di kolom keberapa dari yang kita blok tadi di sini, teman-teman. Kode paket atau paket kursusnya, sorry. Itu berada di kolom ke-2. Kita hitung dari yang kita blok tadi, saya mulai dari sini tadi bloknya 1, 2. Jadi dia berarti di kolom ke-2. Jadi kita masukkan 2. Kemudian kita titik koma, lalu bisa pilih false atau enggak, masukkan 0 juga sama. Artinya, biar kita ditampilkan data sesuai yang diinginkan nantinya di sini oleh Excel-nya. Oke, kalau sudah tinggal di enter saja. Nah, di sini kenapa NA? Karena pada dasarnya di sini belum diisi. Nanti ketika di sini sudah diisi, di sini pun akan muncul nilainya. Oke, biar nggak muncul NA, ini sebenarnya ada rumus tambahan, yaitu if error. Di depan VLOOKUP ini bisa kita tambahkan if error yang ini. Lalu dimasukkan titik koma lagi, di belakang ini kita masukkan tanda petik 2 kali. Artinya ketika rumus ini error, tolong tampilkan kosong saja, kayak gitu kurang lebihnya. Tinggal kita enter. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, tenang saja teman-teman, di sini ada isinya kok, rumusnya masih terlihat. Nah, ketika kita masukkan di sini misalnya kode 002, dia akan muncul langsung paketnya. Oke. Nah, kemudian kita akan masukkan di harga lagi. Ini bisa kita seret saja ke sini. Kita copy saja rumusnya. Kita copy ke samping. Nah, ini masih error, nggak apa-apa. Kita sesuaikan. Ini E11 ini kan tergeser ke sini dia. Pakai yang
sel kuncinya pakai yang di D11. Oke, jadi kita masukkan yang D11. Lalu harga itu berada di urutan atau berada di kolom ketiga yang tadi kita blok. Nah, kalau paket kursus berada di kolom kedua. Oke, di sini harganya sudah muncul. Di sini kita format dulu menjadi accounting. Nah, di sini sudah muncul. Nah, lalu bagian di sininya kita tinggal samain aja. Berarti sama dengan klik aja datanya, kemudian enter. Oke. Selanjutnya ini tinggal kita drag saja rumusnya ke bawah. Termasuk juga ini semua. Nah, di depan ini bisa kita isi manual ataupun pakai rumus if juga nggak masalah. Tapi saya di sini pakai yang manual saja dulu. Nah, kemudian jika ada tambahan yang kedua, misalnya saya masukkan 003, nah akan otomatis muncul nilainya.